tidak sahnya penetapan tersangka. Udah nggak bisa diperdebatkan, udah inkrah kok. Gitu kita sedang berdiskusi toh. Ya. Oke. Bisa saya selesaikan? Ya. Loh, oke. Tadi kan anggap ini kan kalau bisa saya selesaikan begini. Ya, oke. Silakan Bang Adian. Kita biarkan publik menilai. Kalau kamu tidak bayar, maka kamu kehilangan jabatanmu sebagai anggota DPR. Di mana kita bilang ada unsur pemerasannya. Ketika dia tidak membayarkan sesuatu, dia kehilangan haknya. Ini beda dengan suap menyuap dalam proyek. Berbeda. Oke, saya merasa punya hak untuk menjadi anggota DPR. Dari mana hak itu saya dapatkan? Hak konstitusional berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan fatwa Mahkamah Agung. Hak itu melekat pada saya secara konstitusional. Kalau saya tidak bayar, saya kehilangan itu. Oke, pemerasan bukan. Unsurnya terpenuhi nggak? Terpenuhi. Tapi sudahlah, kita tidak bahas itu. Yang saya minta boleh nggak berlaku fair. Untuk yang tidak berlatar belakang partai, ada 4 orang lagi yang jadi buronan, yang lebih lama. Bahas, bicarakan, buatkan sayembara, biar fair. Ada 4 panggil lagi. Oke, siapa yang terkait dengan Kirana, panggil. Siapa yang terkait dengan buronan yang lain, panggil. Kenapa yang dipanggil semua yang terkait dengan Harun Masiku? Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, menjelang pilpres dipanggil, menjelang momentum politik dipanggil. Ayo kita berlaku fair. Itu loh. Nah, yang kita inginkan apa sih? Fairness kok. Adil saja. Itu loh. Dari sisi mana? Dari sisi manapun. Kan sederhana. Tapi sebenarnya Pak Adian setuju nggak ini dituntaskan perkara ini? Loh, begini Pak. Saya setuju nggak segera dituntaskan? Sebentar dulu. Saya setuju semuanya dituntaskan. Yang saya tidak setuju ketika yang lain tidak dipersoalkan, hanya Harun Masiku yang dipersoalkan. Iya, betul. Sementara, sementara dari jumlah uangnya lebih besar yang lain. Sementara di yang lain 8 tahun buronan, Harun Masiku 4 masuk 5 tahun kelima. Kenapa yang kecil suap menyuap berdasarkan proses yang dia yakini sebagai hak konstitusional itu menjadi lebih besar dibandingkan yang lain? Kenapa? Ayo jelaskan pada saya, kita jelaskan pada rakyat. Apa dasar pertimbangannya? Kenapa kemudian yang 3 tahun lebih lama dari Harun Masiku menjadi buronan tidak pernah dibahas? Bahkan Pak Aiman tanya, siapa itu Kirana? Ya berarti gini, Pak Adian Napitupulu bisa ikut barisan saya gugat KPK pra-peradilan terhadap perkara itu, atau PDIP di Komisi 3 juga mempertanyakan itu. Saya pun masih punya daftar 4, itu besok Petral. Terus tambah yang masih buron nih, yang masih buron maksudnya? Ya bukan, kalau ini Petral ini udah lama, tapi tidak diproses-proses. Sekjen DPR terkait dengan rumah dinas. Terus ini kemudian Paulus Thanos yang EKTP. Terus beberapa TPPU yang Wirita Widyasari, saya daftar kok, saya akan ngasih hadiah di akhir masa jabatan pimpinan KPK ini 5 pra-peradilan. Itu. Jadi saya senang Pak Adian Napitupulu bisa ikut juga menggugat itu. Kenapa si Kirana Kota tidak ada? Gini loh. Dan saya selalu mengatakan buronan KPK berapa? Saya sebutkan juga itu kok. Saya punya datanya tanpa harus saya buka Google lagi. Saya ingat persis itu kasusnya di mana kok. Gitu loh. Ayo kita tuntaskan, kita selesaikan KPK ini gitu loh. Tapi mohon maaf ya Pak, kan ada pemerasan penyuapan ini. Ya kan kayak tukang gergaji 2 orang itu ya. Maksud saya, apakah KPK punya hasil rekaman itu pemerasan atau penyuapan? Itu aja, apakah dibuka di sidangnya Pak Wahyu waktu itu atau tidak? Ya sudah clear Pak. Dibuka udah clear Pak. Dibuka itu pemerasan penyuapan. Siapa yang ngambil? Penyuapan. Udah ingkrah. Jadi dengan segala alat buktinya, penyuapan, bagaimana rekamannya, komunikasinya, Wahyu Setiawan nyuruh Tio, terus bagaimana komunikasinya, itu yang telepon karena dulu juga ada gini loh, ada cerita juga, Rizky Amelia itu juga tidak terima kalau dia diganti dan akan menempuh hukum kalau diganti. Jadi ada proses yang KPU juga harus memperhatikan calon yang juga mau diganti, nomor urut yang di atasnya. Itu jadi itulah kenapa kemudian KPU dengan dalih itu wah enggak gampang itu gitu loh, tapi kemudian ada yang mengambil kesempatan minta uang gitu loh, tapi kemudian juga memberi tanpa ada unsur. Menurut saya itu pemerasan dan bukan itu sudah terklarifikasi di pengadilan. Itu aja saya kira. Terima kasih. Silakan Bung Refli, tampaknya ada pendapat lain, silakan. Iya, begini, kegagalan kita melakukan judgement itu kalau kita tidak clear mengkonstruksi kasusnya. Itu
Saya mau jujur sejujur-jujurnya kasusnya ya, tanpa mau membela siapapun. Jadi gini, kasusnya ini kan bermula dari meninggalnya Nazarudin Kimas. Nazarudin Kimas itu caleg PDI Perjuangan di daerah Sumsel. Saya lupa Sumsel 1 atau Sumsel 2 ya. Nah, dia dapat kursi nomor 1. Tetapi sebelum dilantik, Nazarudin Kimas yang adiknya Taufik Kimas ini meninggal dunia. Berdasarkan peraturan KPU dan yang lebih atas lagi Undang-Undang Pemilu, kalau meninggal maka digantikan calon berikutnya. Nah, calon berikutnya namanya Rizky Aprilia. Rupanya Harun Masiku ini yang cuma menduduki suara nomor 6 ingin kursi itu. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman, tentunya sudah mendengarkan sedikit perdebatan antara Andiana Pitupulu dan saudara kita pengamat politik. Tentunya perdebatan tersebut mungkin ada beberapa poin yang harus kita bahas mengenai kasus Harun Masiku. Tentunya kasus Harun Masiku ini sudah cukup lama, 5 tahun lamanya. Kasus tersebut muncul pada tahun 2019. Kenapa di tahun 2024 ini kembali diumumkan oleh KPK? Dan hingga penetapan Haston Creston sebagai tersangka yang diumumkan oleh KPK. Sedangkan Andiana Pitupulu ini pun adalah salah satu kader partai PDIP, yang dimana Haston sebagai sekjen, sekretaris jenderal partai PDIP. Wajar saja Andiana Pitupulu akan tegak lurus terhadap kasus ini. Dan apa yang kita dengarkan ada benarnya juga, dan secara logika kita dengarkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Andiana Pitupulu di perdebatan tersebut, memang kita harus menegakkan keadilan dan kita harus menuntaskan ini. Jangan ada permainan-permainan di belakang. Ini saya setuju dengan pendapatan Andiana Pitupulu. Mengingat kembali jejak kasus Harun Masiku hingga penetapan Haston Creston sebagai tersangka. Nah, kalau kita lihat profil Harun Masiku, ini berjenis kelamin, ujung Padang 21 Maret 1971 lahirnya, kewenangan negara Indonesia. Nah, teman-teman, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan Sekjen Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Haston Creston sebagai tersangka kasus dugaan suap berkaitan dengan Harun Masiku. Adapun Harun Masiku adalah mantan kader Partai PDIP yang berulang sejak tahun 2020. Ia merupakan tersangka kasus dugaan suap pergantian antara waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019 sampai 2024. Harun diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan hingga 600 juta. Nah, kalau kita lihat memang kasus ini cukup lama ya teman-teman. Seharusnya nggak perlu lagi diungkit, tetapi ya kalaupun benar adanya permainan atau penyuapan, ya wajar kalau diungkit lagi, karena ini tentunya sangat penting agar Indonesia tidak ada lagi penyuapan-penyuapan ataupun melakukan korupsi. Nah, dari hasil kooperasi tim, KPK menangkap 8 orang dan menetapkan 4 orang diantaranya sebagai tersangka, yakni Wahyu Setiawan, ex anggota Baslu Agustiani, Tio Fredilina, kader Partai PDIP, Saipul Bahri, dan Harun Masiku. Dalam kasus ini, Harun diduga menyuap mantan komisioner KPK Wahyu Setiawan dengan tujuan agar dirinya ditetapkan sebagai tersangka sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan pada pemilihan 2019 silam. Kala itu, Harun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PDIP dari daerah pemilihan 1 Sumatera Selatan. Hasil pemilihan menyatakan Harun Masiku hanya mengantongi 5,878 suara di posisi ke-6. Harun kalah telak dari Jarudi Kimas, adik almarhum suami kedua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Taufik Kimas, yang berhasil merub 145,7252 suara atau berada di posisi pertama.
Nah, Jubir Penindakan Kelembagaan KPK, Ali Fikri menegaskan pihaknya serius menangani para tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Kami sangat serius menyelesaikan setidaknya tidak perkara atau tersangka yang kini berstatus DPO. Paulus Tanso yang sudah berganti nama, kemudian Kirana, Kotama, dan Harumasiko. Kami terus lakukan pengejaran, tentunya dibantu oleh Hubirter. Nah, teman-teman, kita serahkan saja terhadap KPK. Kalau misalnya Haston memang tersangka, ya kita pun tentunya tidak ragu lagi terhadap partai PDIP. Dan Ibu Megawati pun akan turut tangan untuk menuntaskan ini, karena Ibu Megawati adalah ketua partai PDIP. Menurut penjelasannya, berdasarkan data pelintasan yang ada, Harum memang sempat pergi ke Singapura. Namun sejak tanggal 17 Januari 2020, mantan politikus PDIP itu Harum telah berada di tanah air dan tercatat tidak pernah keluar dari wilayah Indonesia. Nah, di tahun 2019 kasus ini sudah terbit. Nah, di tahun 2020 sampai 2024, kenapa kasus ini KPK tidak tanganin secara langsung kalau benar-benar ada buktinya? Kenapa di saat Haston agresif terhadap pilkada adanya kecurangan-kecurangan atau penyuapan-penyuapan, kenapa si Haston mengkritik soal pemerintahan yang akan terjadi? Ini bisa dikatakan memang pembungkaman agar Haston Kristan tidak terlalu agresif. Nah, sejak tanggal 17 Januari sebenarnya Harumasiko itu ada di Indonesia dan tidak pernah keluar dari wilayah Indonesia, kecuali yang bersangkutan menggantikan identitas, mengubah paspor dengan data lain. Nah, coba bayangkan teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihatkan komentar atau tanggapan saudara-saudara kita mengenai tanggapan video perdebatan antara Andian Napitupulu dan pengamat politik lainnya. Nah, teman-teman, di sini kita akan membacakan komentar atau tanggapan dari saudara-saudara kita mengenai perdebatan antara Andian Napitupulu. Bang Andian mantap, cerdas, pintar, sehat selalu. Bang Andian, semoga panjang umur dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. KPK hanya mengurusi yang ecek-ecek, yang besar bebas melang, bubar KPK. Tentunya kalau di negara kita memang susah adanya urusan-urusan yang besar diselesaikan oleh KPK. Memang kita tidak mengatakan bahwasannya KPK tidak bekerja dengan baik. Tetapi yang merusak negara kita ini, yang seharusnya milik rakyat atau para koruptor, kenapa KPK tidak secara langsung menangani? Kenapa mereka dibiarkan? Kenapa dengan kasus hal-hal kecil atau ecek-ecek mereka langsung cepat menanggapi? Ya tentunya karena adanya kekuasaan atau permainan-permainan. Nah, KPK memang aneh. Korupsi yang triliunan dibiarkan, sementara Masiko tak hanya sensi pun negara dirugikan. Nah, ketika Harumasiko ini yang seharusnya sudah ditangani, kenapa berlama-lama sampai 5 tahun pun baru kasus ini diungkap lagi? Apakah ada permainan di sana? Saya tidak tahu. Bung Andian berkelas jujur ngomong dengan fakta terjadi di lapangan, bukan omong-omong. Ngelek, enggak, jalan terus. Nah, cuan tiap hari, barang Dewa Dora. Mantap. Saya rakyat kecil setuju dengan pernyataan Andian Napitupulu. Nah, semoga korupsi harus masuk penjara 100%. Untuk Kala Fufufat, Mulyono kok nggak dipanggil-panggil oleh KPK atas tipuannya. Saat ini, amit-amit segera dipanggil, semoga baru kerja jos untuk Bang Andian Napitupulu. Tentunya dengan kasus Afufufat pun, ya kita lihatlah ke depannya apakah KPK turut tangan atau tidaknya, ya kita serahkanlah terhadap KPK. Koruptor besar dimanfaatkan, koruptor tidak besar dimanfaatkan. Nah, inilah negara Republik Indonesia. Ayo bongkar korupsi, semoga dasar wars ini jangan ditutupi. Ayo Bang Haston, bongkar, jangan takut. Rumor terkait rumah 100 miliar milik Simarwara sebagai pemberian Kolormed harusnya diusutkan sebagai gratifikasi.
Nominal sangat fantastis dan yakin bukan cuma itu saja telah diterima. Ayo KPK tolong diusut dong. Nah, kalau korupsi triliun, uang negara itu nggak bisa diusut karena uangnya besar dan bagi-bagi enak. Dan sudah pasti korupsi uang triliunan sudah melibatkan dari hulu ke hilir. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.